Lalu apa yang akan terjadi? Di sini muncul kuning. Coba starter. Oke. Dan ini langsam awalnya. Sekali lagi. Dan ini tetap muncul kuning. Matikan kontak. Kemudian on kan kontak. Tunggu sebentar dan kuning. Coba kita starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mengerjakan Yamaha NMAX Odds ya, NMAX lama. Coba starter. Dan ini melotot. Kalau di diagnosa pakai scanner manual biasanya ini langsamnya gede. Kodenya 37. Artinya stasioner atau langsam itu tidak normal, bisa terlalu gede, bisa terlalu rendah. Nah, permasalahannya adalah menghilangkan ini bagaimana, dan stasionernya pun harus normal. Kelihatan ini dari getaran air kebetulan ada air di depannya, dan ini kencang sekali meskipun roda belakang tidak berputar. Ini kencang sekali, di sini timbul. Awalnya kenapa? Yang punya motor ini menggunakan IEC manual. Nah, kemudian dirubah lagi ke IEC yang bukan manual, IEC standarnya. Setelah diganti, timbul ini. Dan langsam pun kencang. Nah, ketika jalan atau dipakai jalan, motor ini nyelonong meskipun tidak ditarik gas. Kemudian buka dulu cover depan, maksudnya cover samping, kanan kiri dibuka. Biasanya ini masih menggunakan kunci L4 baut gaya seperti ini, tapi ini sudah tidak terpakai lagi. Maksudnya sudah tidak pakai baut L tapi baut seperti ini, dan di sini sudah tidak terpasang. Biasanya seperti ini. Ini menggunakan kunci L4. Lalu kemudian buka baut bagasi. Lalu kemudian buka baut behel. Sudah diikat pakai tali dan bekas patah.
Lalu bagasinya diangkat dan diganjal, dilepas juga boleh. Lalu selang gardan lepas dulu yang menuju ke gearbox, maju ke gearbox, masuk ke box filter. Kemudian buka box filter, bautnya biasanya ini menggunakan kunci 10T, tapi kali ini sudah dirubah, bautnya sudah menggunakan baut blok. Nanti box filternya dilepas saja. Kalau di sini ada baut L4, kita buka saja. Selang hawa throttle body. Katanya untuk throttle body sudah dibersihin kemarin. Ini kenapa ada ikat-ikat seperti ini, saya juga tidak tahu. Nanti kita cek, buka dulu, cek dulu apakah benar throttle bodinya sudah dibersihkan. Menggunakan kunci L4 juga sama. Kemarin untuk toleransi koinnya tuh di 14 derajat sepertinya ini, dan ini sudah tidak terdapat bautnya. Lalu pertanyaan saya, ini tali untuk apa? Ada talinya. Oh, patah. Sudah patah ini. Ini sudah patah. Untuk ISC nya ini penguncinya patah. Betul patah. Kita cek dulu untuk throttle bodinya. Oke, untuk baut stopper ini sudah tidak ada. Pantesan kemarin saya cek di sini, saya reset dan terdapat 14 derajat. Sebenarnya toleransi paling bawah itu 14 derajat, maksimalnya di 20 derajat untuk toleransi koin ini.
Tapi sebetulnya nggak masalah. Coba kita buka ISC nya. Ini kebetulan baru katanya, yang asalnya pakai manual dan sekarang dikembalikan lagi ke orisinilnya. Tapi kelihatannya masih kotor bagian dalamnya. Dan ini pasti lamsamnya bakal gede seperti itu. Untuk setelan ini bukan setelan sebetulnya. Nah, saya menggunakan baut setelan klep. Ini punyanya Supra, bebas mau pakai apapun sama betulnya. Tapi di sini ini harus pakai kunci setelan klep untuk setelnya nanti, tidak bisa pakai kunci L. Dan kalian kalau misalkan teman-teman di rumah itu tidak ada ini, kalau bekas tidak ada, bisa beli murah kok. Nah, ini sama nih Urielnya. Pantesan kemarin pas datang ke sini saya coba riset, ini cuman di 14 derajat untuk stepornya. Jadi seperti ini. Kalau mengikuti standar ini di 16 derajat untuk stepor ini. Sebenarnya di 40 juga nggak apa-apa. Tapi mungkin terlalu agak kecil untuk langsamnya. Kemudian untuk IEC nya saya kasih dulu ini sekitar 6 mili. Lebih dikit nggak apa-apa, dikira-kira. Nah segini. Coba kita pasang. Karena ini habis servis kemarin katanya. Tapi sebelum dipasang pastikan dulu nih per dan o-ring. Ini o-ringnya. Pasang dulu seperti ini. Kalau saja. Kemudian PR-nya nanti untuk soket ISC-nya untuk sementara jangan dulu dikencangkan. Kita pasang dulu saja. Nanti kalau sudah betul-betul normal kita kasih ikatan. Oke, kita pasang dulu, jangan terlalu kencang, nanti dibongkar pasang kalau masih bermasalah. Untuk throttle body sudah terpasang dan ini soket ISC nya belum dipasang. Untuk soket TPS nya atau mapnya sudah dipasang, kabel gas juga sudah dipasang. Coba kita tes. Lalu apa yang akan terjadi? Di sini muncul kuning. Coba starter. Oke. Dan ini langsam awalnya. Sekali lagi. Dan ini tetap muncul kuning. Matikan kontak. Kemudian on kan kontak. Tunggu sebentar dan kuning. Coba kita starter. Oke, ini masih belum terpasang untuk soket ESC nya, meskipun ini nanti kita PR nih harus benar-benar kencang, soalnya ini penguncinya patah, sudah diikat dari bengkel sebelumnya atau mungkin kapan saya juga tidak tahu, patah penguncinya. Kemudian cek di sini dan masih kuning sementara. Untuk stasioner atau langsamnya sudah normal. Oke, kita lanjutkan. Coba pasang ini soket ISC nya. Malah jatuh ke bawah. Nanti ini diikat lagi untuk soket ISC nya. Oke, sudah terpasang untuk soket ISC nya. Oke, apa yang terjadi? Kita matikan kontak.
On kan kontak, langsung hilang. Tidak. Oke, ini masih ada permasalahan. Coba starter. Nah, sekarang stasionernya agak naik sedikit. Mungkin saja ini bisa longgar. Lanjut, kita baca di scanner saja. Coba di mode diagnosa berapa derajat untuk stopper koinnya. Di 14 derajat. Bentar. 14 derajat. Berarti saya mau coba dulu putar sampai ke 16 derajat dari baut yang saya ganti tadi. Coba naikkan bautnya sampai nyentuh angka 16. Oke, sudah di angka 16. Coba yang lainnya kita cek. Koreksi ESC2. Sejarahnya ada 2, 61 dan berapa ini? Oke, kita hapus saja di sini. Oke, sudah 0. Kita hapus juga. Gagal. Gagal komunikasi, ini agak error nih. Coba ke sini. Ke sejarah kerusakan. (37). Nah, berarti benar. Masalah di stasioner atau langsam. Nanti kita buka lagi EC-nya. Apakah ini bisa dihapus? Coba. Coba hapus di sini. Kalau masih tidak bisa, kita tepukan sampai berhasil. Cek lagi. Dan 37 masih tetap.
Oke, sudah dipasang meskipun belum dikencangkan ini untuk soket ESC nya. Disinilah perlu kesabaran. Oke, mati. Coba kita tes apakah di sini berubah. Nah, ini sudah hidup. Berarti sekarang tinggal mengencangkan ini soket ESC. Nah, sudah mati. Oke, sudah mati. Untuk cek engine-nya masih tetap mati, dan ini motor menyala. Lanjut kita cek lagi kerusakannya setelah tadi di oprek lagi, apakah sudah hilang atau masih muncul. Oke, sudah 00, tidak terdapat kode kerusakan. Oke, coba cari penyetelan CO. Cek dulu. Untuk CO-nya ini standar, tidak yang berubah. Coba kita hapus. Oke. Dan berhasil. Kita kembali saja. Coba kita cek lagi. Oke, coba starter tanpa sentuh ini, kecuali handle rem. Dan ini diikat sengaja karena ESC-nya bermasalah. Coba sekali lagi. Ini sudah beres. Ini saya pakai serat kabel pengikatnya. Mau pakai kabel dis boleh, tali ripet boleh. Terpaksa saya lakukan karena soket untuk penguncinya patah. Patahnya entah di mana, saya juga tidak tahu. Tes lagi. Oke. Kencang dulu, langsamnya langsung beberapa detik kemudian turun. Oke. Dan tinggal bereskan semuanya. Sudah kembali normal, dan itu saja mungkin untuk tutorialnya Yamaha NMAX. Lama ini sebelumnya pakai ESC manual, tapi katanya sering bermasalah. Katanya saya juga tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Kemudian diganti pakai ini, sekalian diservis, dan hasilnya parah. Kemudian untuk baut ini saya ganti pakai setelan klep. Motor apa bang? Bebas, silakan pakai. Usahakan jangan beli. Minta saja ke bengkel yang bekas, nggak masalah. Kalau teman-teman mengerjakannya di rumah. Oke, dan ini sudah aman semuanya. Ini aman, tidak muncul lagi untuk cek engine. Kemudian langsam juga sudah normal. Oke, kenceng dulu dan turun.
Oke. Jadi ini kalau misalkan belum dapat langsamnya, ini buka lagi soket ESC nya, terus putar lagi, dinaikkan untuk kipas ESC nya. Nah, setelah itu pasang lagi, lalu hidupkan, lalu masukkan soket ESC. Nah, kalau sudah tidak muncul kuning, dicek engine berarti sudah oke. Itu saja kalau tidak punya scanner. Kemudian untuk baut ini jangan dirubah-rubah untuk baut stoppernya. Oke, semoga bermanfaat.